dikatakan dengan subsistem atau juga proses yang dilakukan pada sales order entry. Nah, jadi kalau mau dilakukan penyusunan data flow diagramnya, berarti ada berapa prosesnya? Ada berapa? Ada 4 ya. Kalau mau buat data flow diagramnya di FD kan udah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi prosesnya ada 4 ini, yaitu take customer order, proses 10, approve customer credit, proses 20, check inventory availability, proses 30, dan juga respond to customer inquiries, prosesnya 40 ya. Nah, sekarang bagaimana sih supaya sales order entry ini berjalan normal? Maka haruslah dikendalikan ya, harus dikendalikan. Nah, ada kontrolnya ya, ada kontrolnya dan ada yang mengancam ya. Sales order ini bisa nggak jalan. Kenapa bisa nggak jalan? Yang pertama disebabkan karena incomplete order, nggak lengkap, ya pesanan yang nggak lengkap. Yang kedua invalid order, pesanan yang salah. Dipesan lontong yang datang nasi, soto, gitu kan? Salah ya. Yang ketiga uncollectible account, udah dipesan, udah dibeli ya sama GoFood-nya, ternyata nggak bayar, orangnya apa ya nggak ada, ya maka dikatakan dengan uncollectible account. Kemudian stock out, ancamannya nggak ada barang ya. Kalau nggak ada barang pasti penjualan itu nggak jalan ya. Kemudian lost customer order, ya loss of customer ya hilang pelanggan. Kalau udah hilang pelanggan ya otomatis sales order nggak akan ada ya. Maka bagaimana mengendalikannya? Ya mengendalikannya haruslah di input itu yang benar ya, data entry-nya diedit ya, yang benar. Kemudian restrict access, batasi ya, batasi orang ke akses ke master data ya. Kemudian signature to authorized sales, ya disetujui pesanannya. Ya kemudian credit check if sell limit ya, jadi diceklah limit kreditnya, cocok nggak? Kemudian kalau kita sistem pencatatan persediaan dianjurkan ya menggunakan perpetual ya, dibanding apa periodikal. Kenapa perpetual? Ya karena dapat diketahui harga jual dan harga pokok gitu ya. Yang kedua RFID ya menggunakan barcode gitu ya. Kemudian juga physical inventory count, sering-seringlah dilakukan stock of name ya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. 12 ya 12 ya. Pak, Ya. Bedanya yang ancaman nomor 1 dan nomor 2 itu apa Pak sebenarnya Pak? Nah, kalau yang nomor 1 kan data entry edit control. Ya Enggak Pak, artinya yang ancaman Pak. yang ancaman ya 1 dan 2 ya. Iya. Ya, kalau yang 1 incomplete nggak lengkap. Dibuatnya alamatnya mana? Alamatnya Jalan Jamin Ginting. Gangnya nggak disebut gitu kan. Nah, berarti incomplete namanya. Inaccurate order, nggak akurat gitu ya. Mau kita GPS kan ya, maka GPS-nya terbuat alamat lain. Nah, berarti kan incomplete, nggak lengkap. Gitu ya. Yang kedua, invalid order. Nggak valid ordernya. Bukan nggak lengkap alamat, tetapi tidak lengkap, tidak jelas berapa yang diorder. Pesannya 1, yang datang 2. Maka kalau kita melakukan sales order itu pasti ditelepon dulu kan. Mau berapa Pak? 1 atau 2? Kalau saya lihat di aplikasinya 1 ini ya. Tapi saya pesan 2 gitu kan. Nah, berarti invalid order namanya. Tapi kalau dia inaccurate order, ya pesan si pemesannya nggak lengkap mengirimkan alamat kirim gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, berikutnya subsistem yang kedua dari siklus pendapatan. Ya, kalau yang tadi adalah sales order ya, berarti masih pesan. Sekarang pengiriman. Nah, pengiriman itu kalau kita gambarkan dalam DFD, 2 subsistemnya ya, yang namanya pick and pack order dan ship the order. Ya, pengepakan ya. Pick itu kan pengepakan. Ya, artinya di situ kita melibatkan dokumen pengepakan. Ya, dikotakkan, dibungkus gitu kan. Nah, itu namanya picking order. Ship, pengiriman. Jadi kalau dia dokumen pengiriman namanya packing slip.
sudah dikirim, belum dikirim, gitu ya. Bill of lading sudah dikapalkan, ya belum dikapalkan, gitu ya. Ancaman shipping proses apa? Ancaman shipping, pada saat pengiriman. Ancamannya 4 ya. Pertama adalah picking wrong, ya salah menulis item. Nah, kalau dia salah nulis item itu kan ancaman. Kenapa ancaman? Ya karena siapa suruh pesan 3, saya pesan 2 kok, gitu kan. Nah, berarti yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Perusahaan, Pak. Perusahaan yang rugi, gitu kan. Nah, kalau dia rugi terus-terusan ya tutup bang apa ya, merugikan perusahaan secara umum, gitu ya. Maka harus dipastikan pickingnya benar, ancaman ya. Kemudian juga thief, pencurian, gitu ya. Kemudian yang ketiga, fail to ship the goods, salah kirim barang. Salah kirim barang, yang dikirimnya ya kan, yang dikirimnya barang A. Ternyata yang dipesan barang B. Nah, pada salah kirim. Kemudian juga ship to wrong address, salah kirim alamat. Biasanya kalau salah kirim alamat, prosedur pengendaliannya apa? Balikkan dulu ke gudang, gitu kan. Kalau nggak balik ke gudang, ya menunggu alamat yang benar atau ada tagihan yang benar, gitu ya. Nah, bagaimana supaya efektif shipping proses ini? Harus dikendalikan. Dikendalikan dengan cara barcode ya. Ya dengan nomor, pakai nomor apa ya? Nomor barcode ya. Nomor barcode pasti tepat ya. Kode barang, nama barang ya. Kemudian reconcile picking list to order. Rekonsiliasi. Kemudian juga restricted physical access, batasi orang ke gudang ya. Dokumen inventory transfer. Kemudian rekonsiliasi, dokumen pengiriman dan juga edit data pengendaliannya. Ada yang mau bertanya pada shipping proses? Nah, jadi setiap proses itu ada ancamannya dan ada pengendaliannya. Pengendaliannya itu hanya bisa meminimalkan ancaman. Ya, kalau sudah ini dibuat, maka ancamannya minim, bukan hilang, ya, tetapi minim, ya. Itu dia. Kemudian proses yang ketiga dari siklus pendapatan, billing. Nah, billing itu ada 2 subproses, yaitu proses invoicing the customer, ya, proses pembuatan billing, yang namanya sales invoice, ya. Sales invoice itu isinya alamat penjualan, alamat pengiriman, barang yang dikirim, harga yang dikirim, keterangan yang dikirim, unit quantity yang dikirim, gitu ya. Kemudian updating account receivable, ya kalau misalkan konsekuensi dari penjualan kredit, ya, maka menimbulkan piutang, ya. Oke, ancamannya, ya ancamannya adalah failure to bill customer, salah tagih pelanggan. Saya nggak ada pesan kok dapat tagihan. Nah, berarti failure to bill ya customer. Kemudian juga billing error, salah mengisi billing, salah mengisi tagihan. Ditagih 100.000 di 100.000, padahal harusnya tagihannya 200.000, billing error ya. Kemudian juga posting error, account receivable, salah mengupdate saldo piutang ya. Iya Bu, ya, bentar ya. Belum. Iya. Ya, berikutnya adalah inaccurate atau invalid credit memo ya. Salah membuat daftar piutang atau daftar hutang yang update ya. Itu marah orang ya. Utang saya 3 kali lagi ya, tetapi menurut perusahaan 4 kali lagi. Ya protes lah gitu kan. Ya kita wajib protes ya. Saya utangnya 3 kali lagi kok, 3 kali cicilan lagi. Kenapa di daftar database 4 kali lagi? Ya pasti orang nggak mau bayar. Gitu ya. Pengendaliannya apa? Rekonsiliasi invoice ya. Kemudian juga data entry. Ya. Kemudian juga rekonsiliasi buku besar. Kemudian juga sering melakukan pemisahan fungsi atau juga sering-sering mutasi. Ya, atau sering juga fungsi-fungsinya dipisahkan. Makanya selalu orang pindah jabatan gitu kan. Kalau dia pindah jabatan tujuannya apa? Pengendalian. Ya, tujuannya pengendalian. Kemudian juga cash collection process. Ya, artinya cash collection process ya di sini adalah proses penagihan. Ya, sudah dikasih penjualan kredit ya ditagih. Ya, kalau misalkan ditagih ada nggak ancamannya? Ya pasti ada ancamannya ya.
Kalau dia penagihan itu, apa saja ancamannya? Ya, thief, cash ya. Makanya sering kalau dia penjualan itu gitu ya, apalagi pakai armada penjualan, uangnya sering jadi incaran orang kan. Atau juga cash flow problem, masalah uang kas. Uang kas keluar lebih besar daripada uang kas masuk. Nah, itu masalah itu. Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Ya, pemisahan. Ya, proper segregation ya, cash handling, posting customer account ya. Kemudian juga logbook. Nah, inilah pengendaliannya. Jadi intinya setiap dari proses dari siklus pendapatan, ya siklus-siklus ya, itu ada ancaman dan ada cara meminimalkannya. Atau disebut dengan cara mengendalikannya ya. Nah, itulah ya, ini beberapa istilah-istilahnya. Silakan adik-adik sekalian kalau ada yang mau bertanya pada sesi siklus pendapatan ini. Ada? Enggak, Pak. Nah, cukup jelas ya. Jadi itu Fani ya. Cukup jelas. Ya, Iya, Fani Pak. Safa. Nah, jadi ada 4 ya. Jadi kalau ditanya orang, siklus SIA itu ada 5. Ya, salah satunya adalah revenue cycle, siklus pendapatan. Siklus pendapatan, subsistemnya ada 4. Nah, setiap dari subsistem itu punya ancaman, gitu ya. Dia punya ancaman dan punya pengendalian. Itu cara mengingatnya ya. Nah, ada kontrol dan ada ancaman. Jadi kontrol itu hanya meminimalkan ancaman. Ya. Baik, ada yang mau lagi diskusi? Ya, baiklah kalau tidak ada, saya pun juga ada Zoom lagi gitu ya, adik-adik ya. Yang penting kita sudah tersampaikanlah materi ini. Saya pun pinginnya setiap minggu gitu ya, tapi nanti ya bisa kita kejar ya materi kita ini. Ya, baiklah kalau tidak ada, itu sajalah yang perlu saya sampaikan ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Pas, Pak. Pas ya. Ya, baiklah sehat-sehat semuanya ya dan apa ya, selalu dalam apa ya, kondisi yang fit ya di dalam pandemi ini. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Kasih. Ya. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya.